Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan metode simpleks dan dualitas sebagai memenuhi proyek dari program LINEAR yang diampu oleh Ibu Ari Kurniasih, SPD, MPD. Bersama kami, tim 12 dengan anggota Friska Dwi Nur Ajijah dengan NIM 2404024020105, lalu Septia Novel Pramudia dengan NIM 24040201114, lalu Raffi Rahmatullah dengan NIM 24040201124. Soal yang kami bahas adalah sebagai berikut. Menurut permasalahan di bawah ini, minimalisasi 3x1 tambah 5x2 dikurangi x3 ditambah 2x4 min x4x5 dengan fungsi kendala x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3x4 ditambah x5 kurang dari sama dengan 6 minus x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah x4 dikurangi x5 lebih dari sama dengan 3. Untuk x1, x2, x3, x4, x5 lebih dari sama dengan 0. Lalu soalnya adalah berikan permasalahan dual, lalu selesaikan permasalahan dual dengan metode persamaan buatan, lalu cari primal dari solusi dual. Oh, baik. Pertama kita akan masuk ke persamaan primal terlebih dahulu. Di persamaan primal ini kita akan minimize-nya tadi dengan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 min x3 plus 2x4 min 4x5 dengan kendala yaitu x1 plus x2 plus x3 plus 3x4 plus 3x plus x5 kurang dari atau sama dengan 6, lalu min x1 min x2 kendala kedua plus 2x3 ditambah x4 dikurangi x5 lebih besar atau sama dengan x3. Nah, lalu x1, x2, x3, x4, x5 lebih besar atau sama dengan 0 dengan variabelnya. Lalu kita akan masuk kepada mengubah minimax menjadi maximax, yaitu zmax itu sama dengan zmin dan sama dengan min 3x1 dikurangi minus 5x2 plus x3 minus 2x2 ditambah x1. Kita akan tambahkan juga variabel select dan surplus menjadi x1 ditambah x2 tambah x3 plus x3x4 plus x5 ditambah S1 select 1 sama dengan 6. Lalu min S1 min S2 plus 2x3 plus x4 min x5 min S2 atau select 2. Oke, kita lanjut ke model matematika barunya. Pada maksimal Z sama dengan 3x1 plus 5x2 min x3 plus 2x4 min x5 plus 0s1 min 0s2 kendala x1 plus s2 plus s3 plus 3x4 plus x5 plus s1 sama dengan 6 min x1 lalu pada kendala kedua baris kedua min x1 min x2 ditambah 2x3 ditambah x4 ditambah min x5 min s2 sama dengan 3 dengan variabel x1, s2, s3, s4, x5 dan s1, s2 lebih besar daripada 0. Lalu selanjutnya kita akan perhatikan matriksnya. Tadi kan ada variabel s1 dan juga s2 sebagai variabel tambahan. Berarti s1-nya itu pada baris pertama itu 1 dan S2-nya pada baris ke pertama 0, sedangkan pada baris kedua S1-nya itu 0 dan pada baris kedua S2-nya itu min 1. Nah, karena tidak ada matriks identitas 2 kali 2, kita tambahkan juga variabel buatan S2, SA yaitu SA sama dengan di variabel 1 0 dan di baris 1 0, di baris kedua 1. Lanjut, lalu setelah ditambahkan variabel tambahan slug 1, slug 2 dan juga variabel buatan itu SA, maka diperoleh model matematika barunya itu maximax S sama dengan 3x1 plus 5x2 min x3 plus 2x4 min x5 plus 0x1 min 0x2 min mx4. Lalu kendala pertama
S1, X2 plus S3 plus X3, S4 plus X5 plus S1 sama dengan 6. Kendala baris kedua min X1 min X2 plus 2X3 plus X4 min X5 min S2 plus XA sama dengan 3. Lalu variabelnya S1, S2, S3, S4, S5, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu kita akan lanjut kepada penyelesaian dengan metode simplexnya. Di sini kita melihat bahwa fungsi tujuannya itu pada di atas, pada X1, X2, X3 sampai pada XA atau X buatan, di mana pada X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan min 5, S3 sama dengan 1, S4 fungsi tujuannya min 2, S5 4, S1 0, S2 0, dan A atau variabel buatan min M. Lalu kita akan lanjut untuk mencari CZ-nya. Nah, pada kali ini kita akan mencari CZ dengan rumus pada variabel basisnya, yaitu 0 yang di X di baris pertama, dan juga variabel basis yang kedua, min M. Lalu kita akan cari kepada CZ di X1. Di X1 itu fungsi itu basis variabel koefisien basis dikali X1 dikurangi dengan variabel koefisien basis 2 ditambah dengan variabel koefisien basis kedua itu M min M dikurangi 1. Nah, jadi hasilnya itu CZ-nya itu M yang di X1. Lalu di kedua itu M juga, yang di X3 itu sama dengan berarti 0 dikali 1 ditambah min M dikurangi 2 itu 2M dikali 2 sama dengan CZ-nya min 2M. Lalu di X4 juga 0 dikali 3 ditambah min M dikali 1 CZ-nya min M. Di X5 0 dikali 1 ditambah min M dikali min 1 sama dengan M. Di S1 0 dikali 1 ditambah min M dikali 0 ya 0. Lalu di S2 0 dikali 0 ditambah min M dikali min 1 ya M CZ-nya. Lalu di variabel buatan SA 0 dikali 0 ditambah min M dikali 1 itu min M. Nah, lalu kita akan cari CZ min CC. Nah, di CZ min CC ini rumusnya itu adalah CZ dikurangi CC ataupun fungsi tujuan di atas. Di sini kan CZ pada X1 kan sama dengan M. Nah, berarti pada CZ min CZ-nya pada kolom ke X1 itu berarti M dikurangi minus 3, sehingga didapat pada hasilnya itu M plus 3. Nah, lalu pada X2 juga M ditambah M dikurangi minus 5 sehingga M plus 5. Pada X3 juga M min 2M dikurangi minus 1 sehingga min 2M minus 1. Pada X4 juga min M dikurangi minus 2 sehingga min M plus 2. Pada X5 M dikurangi 4 sehingga M minus 4. Nah, lalu pada ini kan S1 kan kosong. Pada S2 juga 0 dikurangi M 0 dikurangi M minus M ini harusnya. Terus pada XA juga kan minus M dikurangi minus M sehingga minus M ditambah M sama dengan hasilnya 0. Lalu kita akan mencari elemen kunci. Elemen kunci ini diapit 2, yaitu baris kunci dan juga elemen kunci. Nah, di sini di baris kuncinya itu kita akan melihat di baris ke-2 itu baris XA. Nah, di baris XA itu didapatkan nilai P-nya itu 1,5. Ini maaf, P-nya yang pertama itu di baris S1 itu kan ada 6. Di baris kedua kan akan 1,5. Sehingga kita cari yang paling kecil, yaitu 1,5. Sehingga didapatkan baris kuncinya itu di SA. Nah, kita akan cari baris kolom. Baris kolom itu yang minusnya paling gede. Nah, karena di sini minusnya paling gede itu yaitu di S3. Kenapa? Karena di sini tuh minusnya min 2M. Nah, di sini variabelnya lebih banyak 2M. Sehingga kita ambil yang di kolom X3. Nah, sehingga didapatkan bahwa elemen kuncinya itu yaitu 2. Oke, lanjut. Setelah kita mendapatkan elemen kunci yaitu 2, maka kita akan melakukan transformasi baris pada elemen kuncinya.
Nah, tadi kan diperoleh elemen kuncinya itu barisnya 3, min 1, min 1, 2, 1, min 1, 0, 0, 1. Nah, di baris elemen kunci tersebut kita harus membaginya dengan 2, sehingga setiap elemen itu dibagi 2, sehingga didapatkan pada transformasinya berupa 3/2, terus min 1/2, min 1/2, 2/2, 1/2, 1 min/2, 0/2 yaitu 0, dan 1/2. Nah, di situ. Setelah melakukan transformasi pada baris elemen kunci, kita juga akan melakukan transformasi pada elemen baris lain, sesuai dengan metode simplex ya. Jadi, pertama itu kita akan melakukan transformasi pada baris pertama, yaitu baris 6111, 31100. Kita akan menggunakan rumus, yaitu baris lama dikurangi baris elemen kunci baru, yang tadi baris 1 dikurangi dengan baris 2, yaitu kita diperoleh pada baris G ataupun pada persamaannya, berarti 6 dikurangi 3/2 sama dengan 9/2, pada X1 sama dengan 1 minus 1/2 yaitu 3/2, pada X2 sama dengan 1 minus setengah sama dengan 3/2, pada X3 1 min 1 sama dengan 0, pada S4 3 dikurangi setengah sama dengan 5/2, pada S5 sama 1 min setengah sama dengan 3/2, pada S1 sama dengan 1 min 0 sama dengan 1, pada S2 0 min setengah, 1 min setengah sama dengan setengah, lalu pada SA dengan 0 dikurangi setengah sama dengan setengah. Setelah melakukan transformasi baris elemen kunci dan baris elemen lain, kita peroleh program baru untuk baris elemen kunci dan baris elemen lain dimasukkan ke dalam tabel dan didapatkan program seperti berikut. Lalu kita mencari ZC. ZC diperoleh dari 0 dikalikan 0 CB dikalikan dengan Q, 0 dikalikan 4 1/2 ditambah min 1 dikalikan 1 1/2 menghasilkan minus 1 1/2. Lalu 0 dikalikan X1, 0 dikalikan 1 1/2 ditambah min 1 dikalikan min 1 1/2 menghasilkan 1/2. Lalu untuk JJ X2, 0 dikalikan 1 1/2 ditambah min 1 dikalikan min 1/2 menghasilkan 1/2. Lalu 0 untuk S3, 0 dikalikan 0 ditambah min 1 dikalikan 1 menghasilkan min 1. Lalu untuk X4, 0 dikalikan 2 1/2 ditambah min 1 dikalikan 1/2 menghasilkan min 1/2. Lalu 0 dikalikan 1 1/2 ditambah min 1 dikalikan min 1/2 menghasilkan 1/2. Lalu untuk S1, 0 dikalikan 1 ditambah min 1 dikalikan 0 menghasilkan 0. Lalu untuk S2, 0 dikalikan 1/2 ditambah min 1 dikalikan min 1/2. Lalu untuk XA, 0 dikalikan min 1/2 ditambah min 1 dikalikan 1/2 menghasilkan min 1/2. Selanjutnya, kita mencari JC min CC, yaitu JC dikurangi dengan hasil yang ada di atas, yaitu min 3. Jadi, untuk JC X1, untuk JC min CC X1 itu 1/2 dikurangi 3 menghasilkan 3, 1/2 dikurangi 3, 1/2 dikurangi min 3 menghasilkan 3 1/2, lalu 1/2 dikurangi minus 5 menghasilkan 5 1/2, minus 1 dikurangi 1 menghasilkan min 2, lalu min 1/2 dikurangi min 2 menghasilkan 1 1/2, 1/2 dikurangi 4 menghasilkan min 3 1/2, 0 dikurangi 0 menghasilkan 0, 1/2 dikurangi 0 menghasilkan 1/2, min 1/2 dikurangi M menghasilkan M dikurangi 1/2. Lalu kita transformasi baris elemen kunci dengan cara baris dalam elemen kunci dibagi dengan elemen kuncinya. Dalam hal ini bisa juga dikali dengan kebalikan dari elemen kuncinya. Untuk yang Q, 9/2 dikali dengan 2/3 sama dengan 3. X1 sama dengan 3/2 dikali 2/3 sama dengan 1.
Untuk yang X2, 3/2 dikali 2/3 sama dengan 1. Untuk X3, 0 dikali 2/3 sama dengan 0. Untuk X4, 5/2 dikali 2/3 sama dengan 5/3. Lalu untuk S5, 3/2 dikali 2/3 sama dengan 1. Untuk S1, 1 dikali 2/3 sama dengan 2/3. Untuk yang S2, 1/3 dikali 2/3 sama dengan 1/3. Untuk yang XA, -1/2 dikali 2/3 sama dengan -1/3. Sehingga diperoleh baris 1 atau baris yang elemen kuncinya itu 3, 1, 1, 0, 5/3, 1, 2/3, 1/3, -1/3. Untuk transformasi baris lainnya itu diperoleh dengan baris yang lama, baris pada tabel sebelumnya, dikurangi dengan elemen lain pada kolom kunci, lalu dikalikan dengan baris elemen kunci yang sudah ditemukan tadi. Sehingga diperoleh 3/2 dikurangi 1/2 dikalikan dengan 3. Sehingga diperoleh untuk yang Q itu 3/2 ditambah 1/2 kali 3, sehingga diperoleh 3. Untuk yang X1 itu -1/2 ditambah 1/2 dikalikan 1 menghasilkan 0. Untuk yang X2, -1/2 ditambah 1/2 dikalikan 1, -1/2 tambah 1/2 sehingga menghasilkan 0. Untuk yang X3, yaitu 1 tambah 1/2 dikalikan 0 sama dengan 1. Yang X4, 1/2 ditambah 1/2 dikalikan 5/3 sama dengan 1/2 ditambah 5/6 sama dengan 4/3. Untuk yang S5 itu -1/2 ditambah 1/2 dikalikan 1 menghasilkan 0. S1 itu 0 ditambah 1/2 dikalikan 2/3 sama dengan 1/3. Yang S2 itu -1/2 ditambah 1/2 dikalikan 1/3 sama dengan -1/2 tambah 1/6 sama dengan -3/6 tambah 1/6 sama dengan -1/3. Untuk yang XA itu 1/2 ditambah 1/2 dikalikan -1/3 menghasilkan 1/3. Setelah menghitung elemen baris kunci dan elemen baris lainnya, lalu kita cari ZC. ZC didapat dari 4 dikalikan 3 ditambah -1 dikalikan 3 jadikan 9. Lalu untuk ZC X1 didapat dari 4 dikalikan 1 ditambah -1 dikalikan 0, sehingga hasilnya 4. Untuk yang X2 didapat dari 4 dikalikan 1 ditambah -1 kali 0, akan menghasilkan 4. Lalu untuk X3, 4 dikalikan 0 ditambah -1 dikalikan 1 menghasilkan -1. Lalu untuk ZC X4 didapat dari 4 dikalikan 1, 2/3 ditambah -1 dikalikan 1, 1/3 menghasilkan 5, 1/3. Untuk S5, 4 dikalikan 1 ditambah -1 dikalikan 0 menghasilkan 4. Lalu untuk yang S1, 4 dikalikan 2/3 ditambah -1 tambah 1/3 menghasilkan 2, 1/3. Untuk S2, 4 dikalikan 1/2 ditambah -1 dikalikan -1/3. Untuk XA, 4 dikalikan -1/3 ditambah -1 dikalikan 1/3, sehingga menghasilkan -1, 2/3. Untuk ZC min CJ adalah ZC dikurangi dengan jumlah yang ada di atas. Untuk ZC X1, 4 dikurangi min 3 menghasilkan 7, 4 dikurangi min menghasilkan 9, min 1 dikurangi 1 menghasilkan min 2, 5, 1/3 dikurangi 7, 1/3 menghasilkan min 2, 4 dikurangi 4 menghasilkan 0, 2, 1/3 dikurangi 0 menghasilkan 2, 1/3, 1, 2/3 dikurangi 0 menghasilkan 1, 2/3, min 1, 2/3 dikurangi M menjadi M min 1, 2/3. Lalu untuk mencari elemen kunci, kita cari ZC min CJ yang paling minus.
yaitu ada di X3. Lalu kita mencari P-nya dengan Q dibagi X3. 3 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, 3 dibagikan 1 menghasilkan 3. Sehingga kita pilih yang positif. Ya, mohon maaf, kita pilih P positif dan JJ min CJ yang paling negatif. Sehingga diperoleh elemen kunci, yaitu pada X3 dan pada JJ min CJ min 2 dan pada P3 itu 1. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi baris elemen kunci, yaitu dengan membagi seluruh elemen pada baris kunci dengan elemen kunci. Sebelumnya kita mendapatkan bahwa elemen kuncinya adalah 1, sehingga kita akan membagi seluruh elemen baris kunci dengan 1, sehingga menghasilkan baris baru yaitu 3, 0, 0, 1 sepertiga, 0, sepertiga, min sepertiga, dan sepertiga. Kemudian yang selanjutnya adalah transformasi baris lain. Di sini kita akan mengurangkan elemen pada baris lain, di mana di sini adalah B2, dengan perkalian dari elemen baris lain yang ada pada kolom kunci, di mana di sini nilainya adalah 0, dengan elemen-elemen baris baru atau B2 yang baru yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga kita menghasilkan nilai 3, 1, 1, 0, 1, 2 per 3, 1, 2 per 3, 1 per 3, dan min 1 per 3. Kemudian kita dapat memasukkan nilai dari B1 yang baru dan B2 yang baru ke dalam tabel, dan juga mengganti nilai CB dan juga variabel CDB. Selanjutnya kita akan menghitung ZC dan juga ZC min CC. Sehingga di sini kita menghasilkan nilai ZC min CC yaitu 7, 9, 0, 10, 0, 3, 1, dan juga min 1 plus M. Mari kita lihat penyelesaian masalah primal dengan menggunakan aplikasi POMQM. Nah, kalau kita sudah memasukkan nilai fungsi tujuan dan juga fungsi kendala, maka kita akan memperoleh solusi berupa iterasi. Di sini kita terdapat 4 iterasi, yang dimana artinya itu ada 3 kali perbaikan program sebelum program menjadi optimal. Nah, kita bisa lihat pada iterasi yang terakhir untuk nilai ZJ min CJ-nya, pada tabel itu nilai ZJ min CJ-nya sudah kurang dari sama dengan 0 untuk semua kolom. Nah, pada POMQM, hasil ini berarti program sudah optimal dengan nilai X3 sama dengan 5 dan X5 sama dengan 3. Mohon maaf, maksudnya X3 sama dengan 3 dan X5 sama dengan 3 dengan nilai Z-nya adalah 15. Pada tabel perbaikan program keempat diperoleh JJ min CJ lebih besar sama dengan 0 untuk semua J. Jadi, program sudah optimal dengan Z-min sama dengan 15 yang dicapai bila X3 sama dengan 3 dan X5 sama dengan 3. Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaian dual. Di sini kita akan melakukan transformasi matriks dari persamaan primal untuk mencari model matematika yang baru untuk penyelesaian dual, sehingga kita menghasilkan model yang baru yaitu W sama dengan 6Y1 plus 3Y2 dengan kendala Y1 min Y2 kurang dari sama dengan 3, Y1 min Y2 kurang dari sama dengan 5, min Y1 min 2Y2 lebih dari sama dengan 1, min 3Y1 min Y2 kurang dari sama dengan min 2, dan yang terakhir adalah Y1 min Y2 lebih dari sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah pertidaksamaan linear dari model matematika sebelumnya menjadi persamaan linear dengan menambahkan variabel slack dan surplus. Untuk kendala yang pertama, karena bentuknya kurang dari, maka akan ditambahkan dengan surplus. Kemudian yang kedua juga surplus. Yang ketiga, karena bentuknya lebih dari, maka akan ditambahkan dengan slack dan seterusnya hingga kendala yang terakhir. Kemudian untuk fungsi tujuannya menjadi min 6Y1 plus 3Y2 plus 0S1 plus 0S2 min 0S3 plus 0S4 dan min 0S5. Selanjutnya kita perhatikan matriks pada variabel
like dan surplus. Kita dapat lihat bahwa pada matriks tersebut tidak ada matriks identitas 5 kali 5, sehingga kita akan menambahkan variabel bantuan yaitu XA dan XB. Dengan XA itu adalah matriks 1 kali 5 dengan elemen 0, 0, 1, 0, 0, dan XB dengan elemen 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita akan mendapatkan model matematika yang baru, yaitu fungsi tujuannya adalah 6, Y1 plus 3Y2 plus 0S1 plus 0S2 min 0S3 plus 0S4 min 0S5 min M XA dan min M XB. Dengan fungsi kendalanya adalah Y1 min Y2 plus S1 sama dengan 3, Y1 min Y2 plus S2 sama dengan 5, min Y1 min 2Y2 min S3 plus XA sama dengan 2, kemudian min 3Y1 min Y2 plus S4 sama dengan min 2, dan yang terakhir adalah Y1 min Y2 min S5 plus XB sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai pada model matematika yang baru untuk penyelesaian 2. Lalu kita akan menghitung ZC min CJ-nya sehingga kita menghasilkan nilai min M plus 6, M plus 3, 0, 0, 0, M, 0, dan 0. Kemudian kita pilih yang terkecil yaitu min M plus 6 sehingga pada kolom tersebut merupakan kolom kunci. Lalu selanjutnya kita akan menghitung rasionya yaitu dengan membagi kolom key dengan elemen pada kolom kunci. Sehingga kita menghasilkan pada baris pertama rasionya adalah 3 per min 1, pada baris kedua 5 per min 1, baris ketiga 1 per 1, baris keempat 0 per min 3, dan baris kelima adalah 4 per 1. Kemudian kita pilih yang lebih dari sama dengan 0 terkecil. Lebih dari 0 yang terkecil yaitu pada baris ketiga dengan nilai rasio 1. Hingga kita akan mendapatkan baris kunci yaitu pada baris ketiga sehingga elemen kuncinya adalah pada baris ketiga dan kolom keempat yaitu dengan nilai 1. Selanjutnya adalah transformasi baris elemen kunci dan transformasi baris elemen lain. Untuk transformasi baris elemen kunci, karena elemen kuncinya 1, maka untuk baris elemen kunci yang baru dan lama itu sama saja karena angka berapapun dibagi 1 menghasilkan angka tersebut. Selanjutnya untuk transportasi baris lain pada baris ke-1, untuk kolom lain pada elemen kunci itu adalah min 1, sehingga baris 1 itu diperoleh dengan baris lama dikurangi dengan minus 1 dikalikan dengan baris elemen kunci. Sehingga baris 1 itu diperoleh 4, 0, min 3, 1, 0, 1, min 1, 0, 0. Untuk transformasi baris 2, karena di baris 2 juga min 1 untuk kolom lain pada elemen kunci, sehingga baris 2 diperoleh dengan baris yang lama dikurangi min 1 dikalikan dengan elemen kunci yang tadi, sehingga diperoleh 6, 0, min 3, 0, 1, 1, min 1, 0, 0. Selanjutnya untuk transformasi baris keempat diperoleh dengan baris keempat yang lama ditambah dengan 3. 3 itu didapatkan dari kolom lain pada elemen kunci dikalikan dengan baris elemen kunci yang sudah didapatkan tadi. Sehingga baris keempat diperoleh 3, 0, min 7, 0, 0, 3, min 3, 1, 0. Untuk baris kelima diperoleh dari baris kelima yang lama yang sebelumnya dikurangi dengan min 1. Min 1 itu didapatkan dari kolom pada elemen kunci yang tadi, yaitu elemen kunci 1. Lalu dikalikan dengan baris pada elemen kunci yang sudah terbaru. Sehingga transformasi baris kelima diperoleh 3, 0, 3, 0, 0, min 1, 1, 0, 1.
Setelah melakukan transformasi elemen kunci dan transformasi baris elemen lain, lalu kita masukkan ke dalam tabel, sehingga diperoleh tabel perbaikan program sebagai berikut. Setelah itu, kita mencari ZJ. ZJ diperoleh dari CB dikalikan dengan Q, Y1, Y2, dan seterusnya. Untuk yang Q, ZJ diperoleh 0 dikalikan 4, ditambah 0 kalikan 6, ditambah 0 kalikan 1, ditambah 0 kalikan 3, ditambah min 3, dikalikan 3, menghasilkan min 3. Selanjutnya untuk Y1, 0 dikalikan 0, ditambah 0 kalikan 0, ditambah 0 kali 1, ditambah 0 kali 0, ditambah min 3 kali 0, menghasilkan 0. Untuk Y2, 0 dikalikan min 3, ditambah 0 kalikan min 3, ditambah 0 kalikan min 2, ditambah 0 kalikan min 7, menghasilkan 3. Untuk S1, 0 dikalikan 1, ditambah 0 kali 0, ditambah 0 kali 0, ditambah 0 kali 0, ditambah min M kali 0, menghasilkan 0. Untuk S2, 0 dikalikan 0, ditambah 0 kalikan 1, ditambah 0 kalikan 0, ditambah 0 kalikan 0, menghasilkan 0. Untuk yang X1, 0 dikalikan 1, ditambah 0 kalikan 1, ditambah 0 kalikan 1, ditambah 0 kalikan 1, menghasilkan min 1, menghasilkan M. Selanjutnya untuk S3 itu 0 dikalikan min 1, ditambah 0 dikalikan min 1, ditambah 0 kalikan min 1, ditambah 0 kalikan min 3, ditambah min M kalikan 1, menghasilkan min M. Untuk yang S4 itu 0 dikalikan 0, ditambah 0 kalikan 0, ditambah 0 kalikan 0, ditambah 0 kalikan 1, ditambah min M kalikan 0, menghasilkan 0. Untuk yang X2, 0 dikalikan 0, ditambah 0 dikalikan 0, ditambah 0 dikalikan 0, ditambah 0 dikalikan 0, ditambah min M dikalikan min 1, menghasilkan min M. Setelah itu, kita cari JJ min CJ dengan menghasilkan dengan hasil JJ itu dikurangi oleh nilai tujuan. Untuk JJ yang Q itu min 3 dikalikan 0, min 3M dikurangi 0. Untuk selanjutnya JJ yang Y1 itu 0 dikurangi min 6 menghasilkan min 6. Y2 yaitu min 3M dikurangi min 3 menghasilkan min 3M plus 3. 0 dikurangi 0 menghasilkan 0. 0 dikurangi 0 menghasilkan 0. M min M menghasilkan M dikurangi M menghasilkan 2M. Selanjutnya min M kurangi 0 menghasilkan min M. 0 dikurangi 0 menghasilkan 0. Min M dikurangi min M menghasilkan 0. Lalu kita mencari P dengan Q dibagi Y2. 4 dibagi min 3 menghasilkan min 3 per 4. 6 dibagi min 3 menghasilkan min 2. 1 dibagi min 2 menghasilkan min 1 per 2. 3 dibagikan min 7 menghasilkan min 3 per 7. 3 dibagikan 3 menghasilkan 1. Sehingga diperoleh elemen kunci adalah 3. Oke, baik, kita lanjut. Setelah kita melakukan perbaikan program tadi, kita pada iterasi kedua, kita akan memperoleh bahwa transformasinya baris elemen kuncinya itu sepertiga E3, maka kita seperti biasa, kita akan melakukan transformasi dengan baris pada elemen kunci tersebut. Nah, pertama kita akan melakukan transformasi pada baris Y2 sebagai elemen kuncinya, yaitu kan tadi kan dapat elemen kuncinya 3, berarti kita akan membaginya dengan 3 seluruh baris tersebut, yakni sepertiga dikali 3, 3, 0, terus 3, 0, 1, 0, 1, 1, dan 0. Nah, maka diperoleh pada baris transformasi barunya pada Y2, yaitu 1, 0, 1, 0, 0, min sepertiga, sepertiga, 0, sepertiga. Nah, pada lanjutannya, kita melakukan transformasi pada baris lainnya ya guys ya. Nah, transformasi pada baris S1 itu baris yang pertama yang bukan elemen kunci. Pada baris S1 itu angka pada kolom kuncinya Y2-nya sama dengan 3. Maka kita akan peroleh pada R S1 rumusnya sama dengan R1 lama dikurangi baris yang baru tadi ya guys ya. Nah, jadi R1 baru itu sama dengan R1 lama ditambah 3. 3 itu berarti kolom kuncinya dikali barisnya pada tadi yang baru. Sehingga baris 1 sama dengan, tadi kan baris
awalnya itu 4, 0, min 3, 1, 0, 1, min 1, 0, 0, ditambah, kita ubah dari rumus tadi, transformasi barisnya yaitu 3 dikali baris eh, transformasi baris di 2, yaitu 1, 0, 1, 0, 0, minus 3, sepertiga, 0, sepertiga. Nah, lalu kita akan masuk ke baris 1, sehingga ditemukanlah jumlahnya itu baris 1, 7, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Lalu kita akan lanjut kepada transformasi baris kedua. Nah, pada baris kedua itu angka pada kolom kuncinya itu yaitu minus 3 juga. Tadi kan baris pada perbaikan programnya yang baris 2 yaitu 6, 0, minus 3, 0, 1, 1, minus 1, 0, 0. Nah, kita akan ubah dengan rumus tadi, plus 3 dikali 1, 0, 1, 0, 0, minus 1 per 3, sepertiga, 0, sepertiga. Nah, diperoleh transformasi pada baris kedua itu 9, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Baik, kita akan melakukan transformasi baris pada baris ketiga dan keempat. Pertama kita akan melakukan transformasi dulu pada baris ketiga. Tadi kan ditemui pada kolom kunci baris ketiga itu minus 2, maka langsung aja kita pada baris ketiga sama dengan baris ketiga baru itu baris ketiga lama dikurangi dengan baris elemen tadi, sehingga baris ketiga baru sama dengan baris ketiga lama ditambah dengan 2 kali baris ketiga baru, 2-nya itu kolom kuncinya. Jadi baris ketiga tadi kan 1, 1, minus 2, 1, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0. Ditambah 2, itu kolom kuncinya baris tadi ketiga, dikali dengan baris tadi 1, 0, 1, 0, 0, min sepertiga, sepertiga, 0, sepertiga. Sehingga transformasi pada baris ketiga yaitu 3, 1, 0, 0, 0, sepertiga, minus sepertiga, 0, 2 per 3. Lalu kita akan melakukan transformasi juga pada baris keempat. Nah, pada baris keempat itu baris 4, angka kolom kuncinya itu minus 3, sehingga pada baris keempat sama dengan baris keempat baru sama dengan baris keempat lama dikurangi dengan minus 7 dikali baris kelima baru, sehingga langsung aja baris keempat baru sama dengan baris keempat lama dikurangi ditambah dengan 7 dikali baris kelima elemen kunci tadi, sehingga pada baris keempat yang tadinya adalah 3, 0, min 7, 0, 0, 3, minus 3, 0, 1, lalu ditambahkan dengan 7 dikali dengan baris elemen kunci, itu berubah menjadi pada baris keempat transformasinya adalah 10, 0, 0, 0, 0, 2 per 3, minus 2 per 3, lalu 0, lalu 7 per 3. Baik, tadi setelah kita melakukan transformasi pada baris elemen kunci, pada baris pertama, baris kedua, baris 3, dan juga baris keempat, lalu kita akan diperoleh perbaikan program yang seperti ini. Ya guys ya, pada baris pertama itu 700, 10, 0001. Pada baris kedua 900, 100, lalu pada baris ketiga itu baris C1, 3, 1, 0, 0, 0, sepertiga, minus sepertiga, 0. Pada baris keempat 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 per 3, min 2 per 3, 1. Pada Y2 1, 0, 0, 101, 0, 0, min sepertiga, min sepertiga, 0. Nah, lalu kita juga cari CZ sama CZ min CZ-nya ya guys ya. Yang pertama kita akan mencari CZ-nya. Pada CZ ya, di Y1 itu berarti 0 dikali 7 ditambah dengan, lalu kita tambah pada baris keduanya itu 0 kali 0 ditambah 6 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 3 kali 0. Tadi kan cuma 1 doang itu 6 kali 1, sehingga CJ-nya sama dengan 6. Lalu pada baris kolom kedua Y2 ya sama tadi 0 dikali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 6 kali 0, 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan 0. Terus min 3 ditambah min 3 kali 1 sama dengan min 3. Ditemu CZ-nya
minus 3. Lalu pada S1, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 0 pada baris kedua sama dengan 0, ditambah 6 kali 0, 0 sama dengan 0, ditambah 0 kali 0 ditambah min 3 kali 0 sama dengan hasilnya CZ-nya pada kolom S1 sama dengan 0. Pada S2 juga ditemukan pada CZ-nya sama dengan 0. Kalau pada X1 itu kita akan hitung 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 6 dikali sepertiga, ini ada nilainya, ditambah 0 dikali 2/3 ditambah min 3 kali min 1/3. Nah, kalau kita jumlahkan CZ pada kolom X1 itu sama dengan 3, lalu pada kolom X3 CZ-nya yaitu 0 dikali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 6 dikali minus 3 ditambah juga 0 kali 2/3 ditambah min 3 dikali minus 1 tambah min 1/3, sehingga ditemukan CZ-nya itu minus 3. Lalu pada S4, 0 dikali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 6 kali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah min 3 kali 0, sehingga CZ-nya sama dengan 0. Lalu pada X2, 0 dikali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 6 kali 2/3 ditambah 0 kali 2 1/3 ditambah min 3 dikali 1/3, sehingga kita hitung CZ-nya sama dengan 3. Nah, lalu kita akan hitung CZ dikurangi CC. CZ dikurangi dengan fungsi tujuan di atasnya itu. Lalu sebentar. Lalu kita akan lanjut, ini kan CZ-nya kan sama dengan 6 di kolom Y1. Terus fungsi tujuannya kan 6, sehingga 6 dikurangi 6 sama dengan 0, jadi min CZ-nya sama dengan 0 pada Y1. Pada Y2 juga CZ-nya sama dengan min 3, terus fungsi tujuannya min 3, sehingga CZ dikurangi CC, min 3 dikurangi minus 3, jadi min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Lalu di S1 CZ-nya kan 0, itunya juga fungsi tujuannya 0, sehingga 0 CZ min CZ. Lalu S2 juga 0. Nah, di sini pada S1-nya CZ-nya itu 3, terus dikurangi dengan minus 1 juta, sehingga CZ min CZ-nya itu 1 juta 3. Lalu pada kolom S3 CZ-nya sama dengan minus 3, dikurangi dengan 0, ya hasilnya CZ min CZ-nya itu minus 3. Pada kolom ke S4 juga itu CZ-nya 0, S4 tidak punya tujuan itu 0, sehingga ini juga 0 CZ min CZ-nya. Lalu pada kolom ke S2 CZ-nya itu kan 3, terus fungsi tujuannya minus 1 juta, sehingga tadi CZ min CZ itu 3 dikurangi minus 1 juta, sehingga 3 ditambah 1 juta, sehingga hasilnya adalah 1 juta 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai maksimum, penyelesaian maksimum dengan menggunakan POM-QM. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan fungsi tujuan dan juga fungsi kendala ke dalam tabel yang ada di POM-QM. Lalu kita bisa lihat penyelesaian dual dengan menggunakan POM-QM. Di sini ada 4 iterasi, dan kita bisa lihat pada iterasi keempat, untuk variabel dalam basisnya itu sudah ketemu semua untuk Y1 dan Y2. Nah, sementara itu untuk nilai Z, C, min CJ pada iterasi keempat, itu pada kolom variabel buatan 1 dan variabel buatan 2 itu lebih dari 0, yaitu 3. Sementara variabel dalam basis yang kita cari itu sudah ketemu, sehingga permasalahan ini merupakan masalah dual dengan penyelesaian tidak terbatas, dengan nilai Z maksimalnya adalah 15. Kesimpulan untuk permasalahan dual yaitu pada tabel perbaikan program ketiga diperoleh CC min CC C6 min C6 sama dengan min 3 kurang dari 0. Ini berarti meningkatkan 1 unit S4 akan meningkatkan Z sebesar 3 satuan dan meningkatkan Y1 sebesar 2/3 unit. Jadi semakin S4 meningkat, maka Y1 semakin meningkat, sehingga nilai Z akan semakin besar dan tak terbatas. Jadi pada permasalahan ini, masalah program linear ini adalah PO tidak terbatas. Setelah diperoleh program optimal dari permasalahan primal dan permasalahan dual, maka dapat disimpulkan untuk nilai optimal masalah dual ini adalah Z min
sama dengan 15, yang mana sama dengan optimal pada masalah primal, Z max sama dengan 15. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh konsisten dan memiliki sifat dualitas dan linear. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.